Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min gham u'idu fiha wa dhuqu 'adabal hariq. Inna Allah yudkhilul ladina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Pagi ini kita lanjutkan ayat 20 dan seterusnya. Kita baca dulu terjemahannya. Allah berfirman, dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka, dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Baik, kita mulai. Allah berfirman, yusharu. Yusharu itu artinya dihancur leburkan. Bihi, dengan air yang mendidih itu, apa yang dihancurkan? Mafi butunihim, apa yang ada di dalam perut mereka, wal julud, dan kulit mereka. Para jemaah, ini tentu terhubung dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya dijelaskan, maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Itu ayat sebelumnya. Nah, setelah kata-kata air yang mendidih itu, pada ayat 20 ini, dengan air yang mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka. Para jemaah, logikanya perut
isi perut itu di dalamnya. Isi perut itu ada di dalam. Sesuatu yang ada di dalam itu hancurnya nanti, setelah apa yang ada di luar hancur dulu. Kalau kulit itu sudah hancur, barulah apa yang ada di dalam akan hancur. Nah, ini adalah berita gaib. Jadi ini kita sebut sebagai berita gaib yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua beriman dan agar kita semua berhati-hati. Jadi fasilitas yang diterima oleh penghuni neraka itu ada pakaian tapi dari api. Ada mandi, ada mandinya. Tapi mandinya pakai air yang mendidih. Disebutkan di sini kemarin itu dituangkan di atas kepala mereka air yang mendidih. Kita nggak bisa bayangkan ya, api neraka bercampur dengan air yang mendidih. Jadi di atas kepala disiramkan air yang paling mendidih, padahal mereka sudah ada di dalam api neraka. Ibu-ibu saja kalau masak, lalu air itu mendidih dan kemudian mengenai cipratannya ke kulit, itu saja sudah langsung melepoh. Melepoh itu apa? Melepoh. Nah, melepuh. Itu langsung melepuh. Dan coba panjenengan perhatikan, ketika kulit itu melepuh, apa dalamnya? Air. Dalamnya itu air. Sehingga kalau melepuh kemudian ditusuk pakai jarum, dari melepuhnya itu akan keluar air. Nah, gitu. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Air yang mendidih yang dituangkan di kepala itu akan menghancur luluhkan apa yang ada di dalam perut dan kulit. Kalau berbicara tentang kulit, maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Kulit itu akan selalu hancur, lalu diganti lagi yang baru, hancur, diganti lagi yang baru, dan begitu selamanya. Allah berfirman, "Liyadzuqul adzab," tujuannya supaya mereka merasakan siksanya. Walahum maqami'u min hadid, dan bagi mereka juga cambuk-cambuk dari besi, baju dari api. Kalaupun mandi air yang paling mendidih, paling panas, apinya panas luar biasa, hancur isi perutnya, kulitnya juga demikian. Disediakan cambuknya dari besi. Apa yang nikmat? Nggak ada. Karena itu tidak heran apabila di dalam sebuah hadis itu disebutkan besok di akhirat, kata Rasul, Allah akan datangkan penghuni surga, Allah akan datangkan penghuni neraka. Ketika penghuni surga itu sudah dikeluarkan sejenak, ya, didatangkan penghuni neraka, ditanya, penghuni surga ditanya, kamu pernah nggak merasa tersiksa selama di dunia? Itu penghuni surga yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia.
Jadi penghuni surga yang paling sengsara tetapi menjadi ahli surga. Ketika di dunia paling sengsara, ditanya, wahai penduduk bumi yang dulu kamu paling sengsara di dunia, setelah kamu menikmati surga, kamu merasa enggak dulu di dunia itu sengsara? Enggak pernah ya Allah, enggak pernah sengsara. Sebaliknya akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tetapi menjadi penghuni neraka. Lalu ditanya, wahai penghuni neraka, apakah sebelum ini kamu pernah merasakan kenikmatan? Enggak pernah ya Allah. Artinya apa? Kenikmatan surga membuat penghuninya lupa sulitnya hidup di dunia. Sebaliknya, siksa api neraka membuat orang yang paling bahagia di dunia lupa tentang kebahagiaan. Jadi seperti itu. Kita kembali ke sini. Walahum maqami'u min hadid. Akan disediakan cambuk. Cambuk itu juga dari besi. Kullama aradu, setiap kali mereka ingin ayakhruju minha, ingin berusaha keluar dari neraka, min ghammin, karena kesedihannya sebagai penghuni neraka. Dari ayat ini sebenarnya ada satu pesan. Coba kita perhatikan. Setiap kali penghuni neraka hendak keluar dari api neraka, artinya apa? Penghuni neraka itu enggak mati. Penghuni neraka itu tidak mati. Betapapun disiksa seperti itu, Allah buat mereka enggak mati. Hancur iya, tetapi tidak mati. Itu berbeda dengan siksaan di dunia. Kalau kita melihat orang disiksa, lalu keluar darah, kehabisan darah, mati. Ditembak, padahal nggak hancur badannya, cuman ditembak bagian katakanlah jantungnya, mati seketika. Setelah mati selesai. Tapi di neraka ini mereka nggak mati. Ini buktinya mereka ingin keluar dari neraka itu. Mereka ingin keluar dari kepedihan siksa api neraka itu. Kullama aradu, setiap kali, kata-kata setiap kali itu berarti selalu ada usaha berulang-ulang. Ingin keluar, dimasukkan lagi. Ingin berusaha lagi, keluar, masukkan lagi. Ingin berusaha lagi, terus menerus. Itu dibalik kata kullama, setiap kali. Berarti mereka tuh ngotot ingin keluar. Ketemu malaikat dilempar lagi, berusaha lagi, nggak pernah kapok mereka untuk mencoba. Nah, itu kalau kita ilustrasikan seperti orang dalam penjara yang ingin berusaha kabur. Atau gini saja, jenengan kemarin melihat nggak video kejadian Kajuruan di apa itu namanya, lapangan Stadion Kajuruan Malang. Itu kan ketika ya peristiwa Kajuruan lah pokoknya, itu kan tampak sekali penonton mau keluar terhalang lalu disemprot dan macam ragamnya seperti itu. Ini juga demikian penghuni neraka itu. Enggak
nggak sanggup mereka, nggak kuat mereka itu. Tetapi Allah bikin mereka tetap hidup, ingin tetap merangkak keluar. Dibiarkan, lalu dihantam lagi, masuk lagi, ingin keluar lagi. Dan itu terus menerus selamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bukan hanya siksaan fisik, wa dzuqu adzabal hariq. Para malaikat penjaga neraka itu meneriaki mereka, rasakan siksa api neraka itu. Rasakan siksa yang membakar itu. Di dalam tafsir disebutkan, ucapan ini adalah bentuk siksaan secara psikologis. Jadi kalau pakaian dari api kemudian disiram dengan air yang mendidih. Mendidih itu panas ya mestinya ya, bukan dingin ya. Mendidih. Kemudian hancur isi perutnya, rusak kulitnya. Disediakan cambuk dari besi. Setiap kali tidak keluar, dilempar lagi. Itu seperti itu sambil diteriaki. Rasakan loh siksaan api yang membakar. Ucapan itu adalah bentuk siksaan secara psikologis. Jadi fisiknya hancur, perasaannya pun hancur. Kenapa Allah memperlakukan mereka seperti itu? Karena ketika di dunia saat melakukan dosa, mereka bahagia secara fisik dan bahagia secara psikis. Wong nglakoni dosa iku yo kepenak rogone, yo kepenak atine. Kan mereka puas. Nyolong yo puas. Korupsi yo puas. Orang-orang yang berzina itu kan yo enak rasane, yo enak pikirnya itu. Orang yang berselingkuh itu kan juga begitu. Selingkuh itu yo enak rasane, yo enak, yo seneng atine. Dua-duanya. Orang yang mengadu domba negara ini kan sudah diadu domba oleh orang-orang tertentu. Ika ya seneng to mergo ya nampa dhuwit, ya puas atine. Sebagaimana ketika di dunia mereka berdosa, dosa itu membuat nikmat raganya dan puas hatinya. Maka ketika di neraka juga akan menerima balasan yang serupa. Balasan untuk raganya dan balasan untuk jiwanya. Di surga pun nanti juga begitu. Penghuni surga juga mendapat fasilitas baik secara fisik dan non fisik. Fisiknya apa? Pakaian nanti dari sutra, buah-buahan, fasilitas, bidadari. Bukan hanya itu, diberi ucapan selamat, selamat ya, selamat. Wadzuqu adzabal hariq. Rasakan azab yang membakar. Loh, kok sudah jam 5 lebih? Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilul ladina amanu wa amilus solihat. Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh jannat, di surga-surga. Kenapa Allah menyebutkan surga-surga? Ya karena surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Di dalam hadis disebutkan demikian, dan punya pintu, macam-macam pintu, dan tingkatan bawah tidak bisa
melihat siapa yang ada di atasnya, tetapi siapa yang ada di atas bisa melihat siapa yang ada di bawahnya. Surga itu mengalir, di bawahnya sungai-sungai. Kontradiktif, yang di sini sejuk, teduh, adem, yang di neraka api panas. Yuhallawna fiha min asawir. Apa fasilitasnya? Diberikan, subhanallah, ini pakaiannya, gelangnya dulu ya, gelangnya dulu itu emas mutiara. Di dalam ayat yang lain ada perak. Jadi perhiasannya itu perhiasan emas, ada perak, ada mutiara, ada. Walibasuhum fiha harir, bajunya dari sutra. Sutra selama di dunia diharamkan untuk pria, tetapi nanti menjadi fasilitas di surga. Kalau sutra kan memang untuk wanita saja boleh, tapi untuk pria kan tidak boleh. Apa yang dilarang di dunia justru disuguhkan ketika di surga. Sampai Khomer ada sungainya, sungai Khomer. Padahal Khomer itu diharamkan selama di dunia. Tapi besok di surga bukan hanya dibolehkan, menjadi fasilitas. Menjadi fasilitas. Ada sungai Khomer, sungai madu, sungai susu. Allahumma ja'alna min ahli jannatik wa na'udzubika min ahli narik. Kita bermohon mudah-mudahan menjadi penghuni surganya Allah, dan kita berlindung agar terhindar dari penghuni nerakanya Allah. Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin.